Halo semua, saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar untuk menambah pengetahuan di berbagai bidang, khususnya di bidang kriptografi. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang finite fields. Jadi persiapkan diri masing-masing, persiapkan buku, catatan, dan pulpen tentunya, untuk supaya bisa mencatat atau melakukan perhitungan nantinya. Kita akan belajar banyak tentang hal yang terkait dengan matematik. Jadi persiapkan diri masing-masing. Oke, motivasi kita mempelajari finite fields adalah bahwa finite fields ini akan banyak digunakan di kriptografi. Di AES, elliptic curve, IDEA, public key, RSA itu menggunakan finite fields. Jadi ini sangat penting untuk diketahui dan dimengerti. Nah, khususnya di AES nanti, karena kita setelah materi ini akan mempelajari tentang AES, maka materi ini diberikan terdahulu supaya nanti lebih mudah untuk memahami tentang AES. Nah, di AES digunakan khususnya pada S-box dan mixed column layer yang merupakan tahapan pada AES. Jadi ini ada gambar AES, dimana di sini kita lihat inputnya 128 bit, kemudian key-nya ini plain text-nya, ini key 128 bit atau bisa 192 atau bisa 256, kemudian outputnya 128 ciphertext-nya. Nah, ini sedikit introduction tentang terminologi atau tentang finite fields. Jadi pertama kita lihat finite fields ini adalah sebenarnya adalah Galois fields, karena penemunya adalah Galois, orang Prancis. Nah, silakan dipelajari atau dibaca di Wikipedia siapa itu Galois. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan field? Field itu adalah satu set bilangan atau satu himpunan bilangan yang dimana kita bisa melakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Nah, di dalam kriptografi kita selalu menggunakan finite sets. Jadi fieldnya itu terbatas. Nah, kita akan memperhatikan atau concern atau fokus pada operasi-operasi yang dilakukan pada bilangan, numbers. Jadi apa yang membentuk sebuah bilangan, kemudian tipe operasi maupun properties dari bilangan-bilangan. Nah, kita akan mulai dengan groups, rings, dan fields. Tapi fokus kita adalah pada fields yang akan dipakai pada berbagai algoritma kriptografi. Nah, group, rings, dan fields ini merupakan bagian dari abstract algebra, modern algebra. Ya, kita lihat dulu groups. Groups ya seperti yang dijelaskan tadi adalah set of elements atau set of numbers, kemudian merupakan arithmetic. Ya, sekalian Anda bisa pelajari beda antara arithmetic dan algebra. Jadi arithmetic lebih langsung ke operasi, langsung ke operasi bilangannya, penambahan dan perkalian dan seterusnya. Kalau algebra di negara ada variabelnya, kemudian kalau lebih kalah lebih abstraknya dan rules dan lain-lainnya. Nah, grup ini punya properties dan rules ya. Kalau dia classical algebra seperti namanya bilangan asli, bilangan bulat, itu kan punya rulesnya juga. Apa yang menjadi kriteria dari sebuah bilangan bulat contohnya, atau sebuah bilangan prima, atau sebuah bilangan asli. Nah, ini ada grup. Jadi bilangan bukan bilangan grup sih. Ada properti dari sebuah grup. Grup itu dinyatakan dengan apa? Nah, kita lihat di sini bahwa grup itu
harus memenuhi syarat closure, di mana A dioperasikan dengan B itu hasilnya harus berada dalam grup, jadi tidak keluar dari grup. Kemudian dia associative law, hukum bisa ditukar ya urutannya, dari A tambah A dioperasikan dengan B terlebih dahulu, kemudian baru dioperasikan dengan C. Di sini B dan C dulu dioperasikan, baru kemudian dioperasikan dengan A. Kemudian dia memiliki identity, itu di sini adalah saya belum terbiasa menggunakan pen. Ya, kita gunakan pen di sini. Nah, di sini dia memiliki identity. Identity ini adalah sebuah bilangan dioperasikan dengan identity akan menghasilkan bilangan itu ya, bilangan itu sendiri. Kemudian memiliki inverse, itu A inverse. Jika A dioperasikan dengan A inverse, maka menghasilkan identitinya. Jadi kalau dia perkalian, identitinya 1, kalau penambahan itu 0, itu identitinya. Nah, jika dia komutatif, A dioperasikan dengan B sama dengan B dioperasikan dengan A, maka ini disebut dengan abelian group atau komutatif group, grup yang komutatif. Nah, contohnya bisa dilihat di halaman 116 di buku William Stallings. Nah, kita lihat di sini gambar ini, G itu adalah operasinya adalah plus dan minus ya, bisa penambahan dan pengurangan. Nah, ini ada yang disebut dengan cyclic group. Jadi cyclic group ini mendefinisikan exponentiation sebagai repeated application of operator. Jadi contohnya adalah A3 sama dengan A titik A titik A, atau A kali A kali A ya. Nah, dia pangkat, ini berarti perkalian. Jadi operasi yang direpresentasikan dengan satu bilangan tapi dipangkatkan, terus dipangkatkan. Nah, identitinya adalah A pangkat 0. Jadi grup is cyclic. Jadi cyclic disebut dengan cyclic jika semua elemennya adalah power of some fixed element. Jadi A itu adalah nilai fix. Jadi nilai dari atau elemen-elemen dari grup tersebut adalah pangkat dari sebuah bilangan. Contohnya adalah B sama dengan A pangkat K. Dimana A ini adalah anggota dari grup, kemudian B juga merupakan anggota dari grup. Ya, K ini adalah integer ya. Nah, A disebut dengan generator dari grup. Nah, contohnya di sini adalah integer. Integer kan dimulai dari minus, saya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian juga integer bisa minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 dan seterusnya. Nah, ini merupakan penambahan dari 1. Jadi operasinya adalah penambahan dari 1 kalau dia merupakan penambahan. Nah, ini dia infinite 1 sampai seterusnya sampai jutaan gitu ya, tidak terbatas. Juga sampai minus sekian tidak terbatas. Nah, di kriptografi biasanya bilangannya adalah finite ya, finite, terbatas. Nah, untuk itu saya ambil contohnya adalah modulo. Ini bilangan integer ini bisa dimodulukan. Modulo contohnya modulo 7.
atau terlalu besar, modulo 5. Maka kalau kita mulai dari 0, karena ini adalah integer, atau saya mulai dengan 1, 2, 3, 4. Nah 5 dia akan menjadi 0, karena 5 modulo 5 adalah 0. Jika mulai jadi 1, 2, 3, 4, nanti 0 lagi. Nah ini yang terus berulang sampai seterusnya, terbatas di bawah dari 5 karena menggunakan modulo 5. Maka ini yang disebut dengan makanya disebut dengan cyclic. Ini berputar-putar di bilangan ini saja. Nah itu yang disebut dengan cyclic group. Tapi ini bukan fokus kita, tapi sekedar pengetahuan saja. Nah setelah grup, ini ada lagi yang disebut dengan ring. Ring masih sama seperti grup, adalah set of numbers. Set of numbers. Set of numbers dengan dua operation, addition and multiplication. Jadi ada multiplikasinya sekarang. Nah kemudian ada abelian group, commutative group dengan operasi atau penambahan. Jadi ini properti yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa dia ada sebuah ring. Dan kemudian untuk multiplication ya harus closure, tadi seperti yang halaman sebelumnya. Harus asosiatif, ya contohnya sudah ada di halaman sebelumnya ya, bisa mengacu pada grup tadi. Kemudian distributed over addition, bisa A dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Kemudian pada intinya sebuah ring adalah satu set di mana kita dapat melakukan penambahan dan pengurangan dan juga multiplikasi tanpa meninggalkan setnya. Jadi operasi penambahan, pengurangan, multiplikasi itu masih hasilnya akan berada di satu set yang sama. Sama seperti grup tadi, tidak boleh meninggalkan grup atau tidak boleh meninggalkan setnya. Nah, sebagai contoh di sini dengan mengacu pada penambahan dan multiplikasi perkalian, set dari n square matriks n dari bilangan real itu membentuk sebuah ring. Ini contohnya ya, untuk sebuah ring. Oke, nah jika multiplication operation is commutative, it forms a commutative ring. Ini bentuk ring yang komutatif atau abelian, tadi grup ini abelian ring. Nah jika multiplication operation memiliki identity element, ya tentunya tidak ada zero divisor atau AB sama dengan 0, means either A atau B sama dengan 0. Ini membentuk integral domain. Jadi ada lagi istilah atau terminologi integral domain atau tadi ada grup, cyclic group, ring, kemudian sekarang ada integral domain. Kemudian set of integral biasanya plus atau penambahan atau perkalian adalah sebuah integral domain. Jadi integers yang dilakukan operasi tambahan dan perkalian disebut dengan integral domain. Kemudian field, nah ini yang harus benar-benar kita pahami supaya kita dapat memahami AES dan algoritma kriptografi lainnya dengan lebih mudah dipahami. Ya, field intinya nanti finite fields ya. Sama seperti grup dan ring, dia adalah set of elements, set of numbers dengan di sini dua operations, addition dan multiplication. Jadi kita lihat gambar sini ada plus, minus dan perkalian, kemudian juga ada inverse untuk pembagian. Ya, di sini inverse untuk pembagian, division. Nah, F adalah integral domain, tadi sudah dibahas sebelumnya. Kemudian F memiliki multiplicative reverse atau inverse. Jadi bisa
balikan, berarti multiplikatif. Reverse berarti dibagi gitu ya. Nah, untuk setiap A dalam F yang bukan 0 ada elemen B, sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1. Nah, ini yang disebut dengan inverse. Jadi untuk setiap A pada F, pada set F ini yang bukan 0 tentunya, akan ada B, sehingga A kali B sama dengan 1, atau B kali A sama dengan 1. Ya, itu disebut dengan inverse. Nah, a field itu disebut dengan set, di mana kita bisa melakukan penambahan, pengurangan, multiplikasi, dan pembagian tanpa meninggalkan set tersebut. Sama seperti grup tadi, ring tadi, pokoknya tidak boleh meninggalkan setnya, himpunannya. Nah, division pembagian itu didefinisikan dengan rule sebagai berikut: A per B sama dengan A kali B inverse. Jadi inverse dari B, jadi A dibagi B itu sama dengan A dikalikan B inverse. Jadi ingat-ingat, ini penting ya, bahwa pembagian itu adalah perkalian dengan inverse-nya. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana mencari inverse-nya gitu kan. Nah, nanti kita lihat bagaimana. Nah, kalau dari gambar ini, jadi tadi kita pelajari tentang grup, ring, dan F, field. Inilah himpunannya. Jadi G itu ada dalam ring itu menjadi bagian dari himpunan F. Nah, contoh dari fields itu adalah rational numbers, itu termasuk fields, real numbers bilangan asli, bilangan kompleks, kemudian integers itu bukan bagian dari fields. Ya, itu yang harus diperhatikan, bahwa field itu adalah ya sama seperti grup dan ring. Kemudian dia bisa melakukan operasi addition, subtraction, multiplication, dan seterusnya. Dan ingat ada inverse-nya. Oke. Ya. Kenapa integers bukan merupakan sebuah field? Karena dia tidak memenuhi propertinya dari field, makanya tidak merupakan bagian dari field. Oke. Karena integers kan ada bilangan negatif ya. Oke. Nah, lebih jelasnya dia ada pembagian dari ring, jadi bilangan grup gitu, apa yang disebut dengan grup, kemudian ada yang abelian grup. Ini properti-propertinya, kemudian dari A1, A2, A3, A4 itu adalah merupakan properti dari grup. Kemudian A5 untuk masuk abelian grup, dan seterusnya ada ring, quantitative ring, dan kemudian integral domain, kemudian ada terakhir fields yang mencakup semuanya ini. Ini properti-properti yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah field. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini saya tambahkan satu slide untuk istirahat. Jadi silakan pause dulu, sambil ambil kopi dulu, ngopi-ngopi dulu, dan kemudian nanti dilanjutkan lagi. Jadi pahami dulu sebelumnya, baru kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Silakan di pause saja. Oke, saya lanjutkan. Saya anggap sudah pause ya, sudah istirahat dan minum kopi supaya segar gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke modular aritmatik. Tadi kita sudah paham tentang field, ada propertinya. Sekarang kita akan lihat modular aritmatik yang modular gitu ya.
Aritmatik kan itu sebenarnya sederhananya adalah perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian, bilangan gitu ya. Nah, nanti kita lihat juga bagaimana perkalian, penambahan, pengurangan, dan pembagian yang dalam menggunakan modulo ya, dalam modular. Modul aritmatik menggunakan modulo operator seperti A, contohnya A mod n ya, modular. Saya pikir di matematik sudah dipelajari apa yang dimaksud dengan modular atau mod di sini. Jadi A mod n itu adalah A dibagi n, sisanya berapa gitu ya. Jadi to be reminder when ketika A dibagi dengan n, maka remindernya berapa atau residunya berapa, sisanya berapa. Jadi 1 sama dengan 7 bagi 3, 7 mod 3. Jadi 7 bagi 3 sisa 1. Kemudian 9 bagi 5 sisa 4. Nah, kemudian ada istilah congruence. A congruence sama congruence B mod n. Itu jika A ini merupakan sisa hasil pembagian B dan dengan n. Ya. Atau di sini ketika dibagi dengan n, A dan B memiliki remainder yang sama, sisa yang sama. A dibagi n, sisanya contohnya 2, B dibagi n, sisanya harus sama dengan 2. Nah, ini ada contoh 100 congruence dengan 34 mod 11. Kalau dibagi 100 bagi 11 sisa 1, ya kan, 34 bagi 11 juga sisa 1. Nah, B ini disebut dengan residu atau reminders nanti. Nah, pada A mod n. Nah, pada integers kita akan selalu bisa menuliskan A sama dengan Qn tambah B. Jadi, di sini Q ini adalah pengalinya, B inilah residunya tadi. Jadi ini adalah A-nya bilangnya awalnya tadi, A sama dengan Qn tambah B. Kemudian biasanya 0 kecil sama dengan B dan kemudian B kecil sama dengan n minus 1. Yang residunya itu biasanya selalu lebih kecil dari n, karena kan kalau lebih besar dari n masih bisa dibagi, berarti Q nya yang harus ditambah terbesar gitu ya. Contohnya minus 12 mod 7 sama dengan minus 5 mod 7. Kemudian minus 5 mod 7 sama dengan 2 mod 7. Ini tinggal ditambahkan 7 sebenarnya. 12 tambah 7 sama dengan minus 5. Dan seterusnya. 9 mod 7 hasilnya 2 mod 7. Jadi demikian, mod itu adalah sisa hasil bagi gitu ya. 12 mod 7 sisanya adalah minus 5. Terus ini contoh dari modulo 7 tadi. Jadi dalam setnya satu modulo 7 itu ada 0 sampai 6, 0 1 2 3 sampai 6. Intinya di sini ini akan terus berulang di dalam modulo 7. Jadi 7 di modulo 7 hasilnya adalah 0, minus 7 modulo 7, 0, 8 modulo 7, 1, 9 modulo 7, 2, dan seterusnya. Jadi 30 nanti dimodulkan 7, maka dia akan menjadi 2. Maka akan terus berputar-putar ya. Seperti cyclic group tadi. 0 sampai 6 ini akan terus berulang-ulang. Jadi seluruh bilangan dalam sebuah kolom yang tadi di bawah. Nah, ini kolom ekivalen memiliki remainder yang sama, atau disebut dengan residu kelas. Nilai 0, ini semua ini adalah remindernya 0 karena
kolom yang sama. Nah, kemudian divisor, pembagi atau habis dibagi. Divisor adalah bilangan pembagi gitu ya. Jadi jika non-zero number B adalah non-zero number, jadi bukan 0, bilangan bukan 0, dibagi dengan membagi A dibagi dengan B, maka untuk beberapa M akan menghasilkan A sama dengan MB. Jadi A dibagi B sama dengan M, atau A sama dengan M kali B. Nah, kemudian karena A habis dibagi B, ya kan, M sama A bagi B sama dengan M, maka kongruensinya adalah sama dengan 0, karena sisa baginya adalah 0. A bagi B sisanya adalah 0. Jadi tidak ada sisanya. A dibagi B tidak ada sisanya. Dengan demikian dapat dituliskan B pipe A. Dan dikatakan bahwa B adalah divisor dari A, pembagi dari A. Nah, untuk seluruh bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24 ini habis dibagi 24. Nah, ini disebut dengan divisor dari 24. Ini disebut dengan divisor. Jadi kalau habis dibagi disebut dengan divisor. Nah, sekarang kita akan lihat modular arithmetic operation. Nah, dia memiliki finite number of values. Karena modular kan nanti akan putar-putar di situ saja hasilnya. Kemudian looks back from either end. Jadi kedua akhir gitu ya. Kedua titik akhir itu bisa balik ke situ lagi, balik ke situ lagi. Kemudian modular arithmetic dapat melakukan addition dan multiplication. Kemudian menggunakan modulo untuk menghasilkan finite set. Ya, menggunakan modulo untuk menghasilkan finite set yang terbatas. Umpamanya n-nya 7, maka di dalam 0 sampai n-1 yaitu 6. Hasilnya akan berputar-putar di situ saja. Jadi tidak infinite. Kalau infinite sampai tidak terhingga. Nah, kemudian modular arithmetic dapat melakukan reduction at any point. Jadi kita bisa melakukan reduction. Reduction itu pengurangan nilai. Pengurangan nilai dengan melakukan modulo atau modular. A tambah B mod n sama dengan A mod n tambah B mod n. Jadi bisa dikurangi menjadi A mod n. Ya, ini nanti kita akan lihat di Euclidean algorithm. Bagaimana aturan Euclidean sehingga bisa melakukan mengurangi nilai gitu ya, reduction at any point. Ya, pada modular arithmetic dapat melakukan modular arithmetic dapat dilakukan pada setiap group of integers, mulai Zn ya, Zn 0 sampai n-1. Jadi namanya n-nya 7, maka 0 sampai 6. N-nya 8, 0 sampai 7 dan seterusnya. Kemudian membentuk komutatif ring untuk penambahan. Kemudian membentuk additive identity. Jadi saya akan lihat tabel 42 di buku William Stallings. Kemudian some additional properties, A tambah B kongruen dengan A tambah C mod n, maka B kongruen dengan C mod n. Ini properti lainnya. Kemudian A kali B kongruen dengan A kali C mod n ketika B sama dengan kongruen dengan C mod n. Nah, ini bisa terjadi only if A is relatively prime to n. Maksudnya relatively prime itu adalah
tidak habis dibagi. Jadi A tidak bisa dibagi dengan N maupun sebaliknya, N tidak bisa habis dibagi A. Dan kemudian pembagi mereka yang paling besar antara A dan N itu adalah 1. Contohnya, ambil contoh 5 dan 8. Nah, 5, 8 ini tidak bisa habis dibagi. Dan pembagi paling besarnya mereka adalah di greatest common divisor-nya adalah 1. 8 habis dibagi 1, 5 habis dibagi 1. Pembagi yang lainnya nggak ada. Yang 8 dibagi 8, 1 bagi habis baginya 1 dan dirinya sendiri. Ya. Jadi guys, common dasarnya 1. Nah, ini disebut dengan relatively prime. Kalau 8 sendiri bukan bilangan prima, tapi dibandingkan direlasikan dengan 5, ya, maka dia adalah prime terhadap 5. Tapi 8 bukan bilangan prima, ya, jadi relatively prime. Itu maksudnya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh modulo 8. Nanti kita lihat penambahan 1 tambah 1 hasilnya 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 2, dan seterusnya. 1 tambah 6 sama 7, 1 tambah 7 sama dengan 8, jadinya hasilnya adalah 0. Itu seterusnya. 7 tambah 7 di paling bawah, 7 tambah 7 adalah 14. 14 modulo 8 adalah 6. Ini addition pada modulo 8. Kita lihat di sini anggotanya adalah 0, elemennya adalah 0 sampai 7. Oke, jadi 0 sampai n-1. Kemudian, nah, kita masuk sekarang greatest common divisor, pembagi terbesar, ya, yang sama antara satu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Ini adalah problem yang common pada teori bilangan atau number theory. Greatest common divisor dari A, B adalah the largest number yang membagi A dan B. Jadi bilangan paling besar yang dapat habis dibagi, dapat membagi A dan B. Contohnya greatest common divisor dari 60 dan 24 adalah 12, sama-sama habis dibagi dengan 12. Tapi dari mana kita dapatkan 12 ini? Nah, kalau Anda masih ingat pelajaran SMP atau SD, saya lupa. Jadi ini dilakukan faktorisasi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil adalah 2, maka 2 kali 30, ya. 2 dikali dengan 30, faktorisasi lagi 2 dengan 15, faktorisasi lagi 3 dan 5. Ini yang 60. Nah, kalau bagaimana dengan 24? Nah, 24 sama kita lakukan 2 kali 12, 2 kali 6, 2 kali 3. Nah, mana yang common? Yang common adalah 2 kali 2 kali 3, ya kan? Ini sama dengan ini. Yang lainnya tidak, 2 dan 5 tidak sama. Ini ambil adalah bagian yang kecil sini, sehingga yang common divisornya 2 kali 2 kali 3, yaitu sama dengan 12. Makanya di sini hasilnya adalah greatest common divisor 12. Nah, seringkali kita tidak membutuhkan common factors kecuali 1. Jadi nanti yang penting buat kita untuk kriptografi, greatest common divisornya 1. Dan kemudian numbers ini dengan demikian, karena dia greatest common divisornya adalah 1, maka mereka adalah relatively prime. Maka
karena kita akan mencari bagaimana mana yang relatif prime atau tidak, atau yang greatest common divisor-nya adalah 1. Contohnya adalah 8 dan 15. Ini adalah greatest common divisor adalah 1. Dan dengan demikian 8 dan 15 adalah relatively prime. 8 dan 15 ini sendiri bukan bilangan prima, tapi mereka merupakan relatively prime. Nah, kemudian ini ada algoritma Euclidean GCD algorithm. Ini cara yang paling gampang, yang paling efisien untuk mendapatkan greatest common divisor dari A, B. Jadi kalau yang tadi sederhananya umpamanya 8 dan 15 itu dengan mudah kita peroleh. Greatest common divisor dari 60 dan 24 itu dengan mudah kita peroleh karena bilangannya kecil. Tapi untuk large number yang benar-benar besar seperti ribuan atau jutaan, nah itu nggak mudah. Makanya harus ada satu cara atau algoritma untuk menemukan itu dengan efisien tentunya. Jadi dengan menggunakan algoritma Euclidean GCD. Nah, teorema dari Euclidean dia menyatakan bahwa greatest common divisor dari A, B sama dengan greatest common divisor dari B, A mod B. Ini tadi saya bilang melakukan pengurangan nilai reduce. Seperti saya lupa nilainya di reduce-nya, berkurangin. Ya ini caranya. Ini teoremanya atau algoritmanya. Ini sangat penting, ini harus diingat bahwa greatest common divisor dari A, B sama dengan greatest common divisor dari B, A mod B. Dengan melakukan A mod B berarti dia akan melakukan pengurangan nilai dari A. Tadinya A nya besar, dimurkan dengan B, sisanya dibagi dengan B, diambil sisanya. Ya. Nah, ini harus diingat-ingat, penting ini. Nah, kemudian ini algoritmanya untuk menghitung GCD A, B. Diinisialisasi dulu A sama dengan A, B sama dengan B, kemudian selama B besar dari 0, ya, B itu yang ini, selama B besar dari 0, R sama dengan A mod B, sisa dari A bagi B itu adalah R, residunya, kemudian A dipindah menjadi B, B sama dengan R, kemudian return A, itu seterusnya. Nah, kalau sudah selesai B nya tidak sama dengan 0 maka return A, ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, ini kan B, A sama dengan A mod B ya, A mod B. A sini jadi tambah residu di B, Q, saya ambil Q ya, konstanta, dikali B tambah R residunya. Nah, kalau kita bikin begini ya, jadi A mod B adalah hasilnya baginya adalah Q sisa R ini residunya. Nah, kemudian ini greatest common divisor dari A, B. Nah, ketika nanti menjadi greatest common divisor B, jadi sekarang setelah ini ada, maka dia akan menjadi greatest common divisor dari B, A mod B.
mod B tadi R ya, ini kita bikinlah R0. Nah, maka sekarang berubah posisinya jadi B sama dengan, ya kan, ini kan hasilnya R0 ya, ini kan sama dengan R0. Maka sesuatu dikali R0 tambah sisa R1, ya kan. Kemudian nanti R0 sama dengan sesuatu dikalikan dengan R1 tambah R2, begitu seterusnya sampai akhirnya nilai B ya, nilai B nya itu kecil dari 0. Jadi nilai di sini nanti nilai sisanya sebentar. Nah, dimana nilai sisanya itu nanti B sama dengan R kan, itu sama dengan 0 lah misalnya, itu akan ketemu greatest common divisor-nya. Jadi yang sampai akhirnya sisanya ini sama dengan 0, jadi habis dibagi. Itu yang terjadi dengan Euclidean GCD algorithm. Ya, kita lanjut aja sampai ke contoh. Inilah contohnya. Mulai dari, jadi greatest common divisor dari 1970 dengan 1066. Masukin persamaan 1970 sama dengan 1 kali 1066 tambah 904. Ini greatest common divisor dari 1970 1066. Kemudian dari sini sesuai dengan Euclidean theorem tadi 1066 dengan 904, greatest common divisor-nya berapa? 1066 sama dengan 1 kali 904 tambah 162. Ini residunya tadi. Jadi 1066 pindah ke situ, 94 pindah ke sini. Jadi 904 pindah ke sana, ke kiri, 96 pindah ke sini. Dan seterusnya begitu. Perhatikan di sini, polanya gitu. Kemudian 94 ke sana, 8 ke situ. Ya. Seterusnya sampai akhirnya divisornya sama dengan 0. Residunya sama dengan 0. Ya, demikian seharusnya ini sampai residunya sama dengan 0. Ya. Jadi dengan demikian berapa greatest common divisor dari 970 dan 1066 adalah, lihat residu di atas dari yang residunya 0, yaitu 2. Ya, atau bisa lihat juga di sini. Greatest common divisor dari 970 dan 1066 adalah 2. Lihat sisa hasil sebelumnya, dari sebelum 0, sebelum sisanya 0. Oke, next. Ya, silakan istirahat dulu, ngopi-ngopi lagi sambil mikir-mikir tadi ya, sudah dipahaminya sampai mana gitu ya. Ya, minum kopi dulu nih, kopinya bagus sekali. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke Galois fields, finite fields tadi, kan? Ini yang penting ini. Ya, tadi pengantar saja tuh. Greatest common divisor tuh perlu dipahami, Euclidean tadi perlu dipahami karena itu akan menggunakan caranya teorema-teorema tadi untuk melakukan perhitungan. Ya, ini finite fields play a key role. Ini key role, peran penting pada algoritma kriptografi. Kemudian dapat menunjukkan jumlah dari elements pada finite field. Pada finite field must be a power of a prime number
P pangkat N. Jadi nih, Galois field atau Galois field menyatakan bahwa elemen-elemen pada finite field harus merupakan pangkat dari sebuah bilangan prima. Jadi bilangan primanya P, prime number, N sama dengan integer, bilangan integer. Ini disebut dengan Galois field, yang dinyatakan dengan ditulis notasinya GF dalam kurung P pangkat N. Nah, dengan notasi seperti ini, maka dapat ada dua jenis fields sebenarnya. Dua jenis field. Yang pertama adalah ketika N-nya sama dengan 1. Jadi ini disebut dengan GF, jadi GF P gini. Ini disebut dengan prime fields. Prime fields. Kemudian ketika N-nya lebih dari 1, N besar dari 1, nah ini disebut dengan extension fields. Ya, ini seperti kita lihat di sini ada dua particular use fields, adalah GF P, GF 2 pangkat N. Ini yang extension fields. Namun dalam hal ini prime numbernya adalah 2. Ya, kita akan bahas satu-satu. Kita akan lihat dulu dengan prime fields. Ya, Galois fields GFP. Sering salah klik. Jadi GFP Galois field ini adalah set of integer 0 sampai P-1 dengan arithmetic operationnya modulo prime P. Jadi arithmetic modulo operationnya penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu menggunakan modulo prime P. Ada prime P-nya. Jadi ada bilangan prima P gitu ya. Nah, ini membentuk finite field karena memiliki multiplikatif inverse. Jadi kalau bukan prime dia itu tidak bisa membentuk multiplikatif inverse. Jadi inverse perkalian gitu ya. A kali A min inverse sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian well behaved and can do addition, subtraction, and division without leaving the field of GFP. Jadi tidak meninggalkan set atau himpunan dari GFP karena adanya modulo prime tadi. Nah, kemudian division, pembagian, itu bergantung pada keberadaan dari multiplikatif inverse. Jadi kalau tidak ada inverse, maka tidak bisa dibagi. Sehingga dengan demikian, kenapa dia harus prime? Karena kalau bukan prime, dia tidak memiliki inverse. Prime di sini maksud P-nya itu prime ya. Atau nanti akan ada kaitannya lagi kalau dua bilangan relatively prime. Oke, jadi P-nya harus prime. Kita lanjutkan. Nah, contohnya nih GF7. GF7 ini multiplication ya, perkalian. Kalau kita lihat di sini 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 1 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena modulo dari 7. 8 modulo 7 sisa 1. 5 kali 2 10, modulo 7 sisa 3. Dan seterusnya. 6 kali 2 12. 12 modulo 7 5.
Nah, kalau apa ya, ya ya ini jadi nilainya adalah prime ya, prime. Nah, kalau ini kita ganti dengan 6 contohnya, kalau dia bukan 6, sorry, bukan prime gitu, 6 kan bukan prime, maka apa namanya, modulunya masih bisa berjalan 6 kali, umpamanya di sini nanti 4 kali 5 sama dengan 20 modulo 6, atau 20 modulo 6 berapa itu sisanya, sisa 2 gitu ya, dan seterusnya. Namun nanti akan menjadi masalah di ketika mencari inverse-nya. Inverse. Silakan dicoba saja. Kalau di sini namanya inverse dari ini ada contoh nih. 3 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5. Kenapa 3 bagi 2 sama dengan 5? Ini harusnya kan 3 dikali 2 inverse sama dengan, nah inverse 2 dari 2 berapa? Untuk modulo 7. Inverse dari 2 adalah 2 dikalikan inverse-nya, sisa greatest common divisor-nya adalah 1, atau sisanya adalah 1. Jadi 2 dikalikan sesuatu, kemudian modulo 7 ini harus sama dengan 1 atau kongruen dengan 1 mod 7. Jadi kita bisa tebak di sini apakah dia 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, sini yang paling cocok adalah 4. Ya kan? 2 kali 4 8 mod 7 sama dengan 1. Kongruen dengan 1. Maka bisa kita ambil inverse-nya adalah 4. Ya, karena hasil kalinya 2 kali 4 hasilnya adalah 1 modulo 7 ya. Sehingga 3 dikali 4 modulo 7 ya kan sama dengan 12 modulo 7 sama dengan 5. Ya, ini kalau modulo 7. Kalau modulo 6, kita anggap ini modulo 6, maka inverse dari 2 di modulo 6 berapa? Modulo inverse 2 modulo 6. Jadi 2 sama, saya bikin di sini, di atas sini. 2 kalikan sesuatu mod 6. Ini contoh kalau dia bukan prime ya. Ini harusnya kan 1 mod 6. Nah, kalau 2 dikalikan berapa sehingga dibagi 6 sisanya 1? Ini enggak ada. 1 2 3 4 5 bagi 6 itu tidak ada nilainya 1, sehingga tidak ada inverse-nya. Sehingga tidak ada pembagian dan itu tidak memenuhi persyaratan atau aturan atau properti dari sebuah finite fields atau Galois fields. Oke, jadi inverse itu sangat penting di sini untuk menyatakan bahwa dia adalah finite field. Nah, bagaimana memperoleh inverse? Bagaimana memperoleh inverse itu bisa dikaitkan dengan Euclidean tadi. Jadi can extend, jadi menggunakan extend Euclidean algorithms. Jadi menemukan inverse dari large P. Kalau tadi prime-nya kecil aja itu bisa dapat dicari. Tapi kalau dia nilai P-nya besar, maka akan sangat sulit kalau tanpa menggunakan
metode tertentu. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan extended Euclidean. Nah, ini apa namanya pseudocode-nya. Nanti bisa dicobakan di program. Tapi intinya adalah aturan dari Euclidean tadi bahwa GCD dari A, B itu sama dengan GC atau kongruen dengan GCD dari B, A mod B. Nah, ini yang terjadi. Nah, di extend ini tadi Euclideans, kemudian di extend, nanti kita lihat. Kita langsung contohnya. Ini silakan nanti cobakan. Nah, ini contoh silakan dicobakan. Jadi ya, ini mencari inverse dari 50 jika prime numbernya adalah 1759. Ya, bisa ini terlalu besar ya angkanya. Kalau mau dicobakan di sini, saya bisa cobakan contoh yang lain. Ini adalah saya buka halaman baru saja. Ya, di sinilah ya, atau di sini juga bisa. Jadi Jadi 1759 sama dengan sesuatu dikalikan dengan 550 ditambah residu, ya kan, R0. Nah, di sini kita ambil contohnya adalah berapa ya? 5 berapa ini? 3 kita tambah dengan 109. Nah, ini adalah R, atau ini kita bikin R0, ini R1, ini R2. Kemudian sesuai dengan GCD Euclidean, dengan demikian 550 sama dengan sesuatu kalikan 109 tambah residu R3. Nah, ini berapa nih? 5, sisanya 5. Nah, ini adalah R3. Kemudian 109 dikalikan sesuatu dikalikan 5 tambah residu. Ini 5 21 tambah 4. Ini adalah R3. Kemudian 5 sama dengan 4 tambah 1, ini R4 ya, 1. Ini garis komando bahasanya 1. Jadi intinya untuk mendapatkan inverse dari 550 ya, dia harus menemukan persamaan di mana kritis common atau sisanya adalah 1, ya kan? Atau 1 sama dengan sesuatu, kalau di sini apa ya, sesuatu dikalikan dengan 1759 ditambah sesuatu dikalikan dengan 550. Nah, ini adalah
residunya. Ini apa namanya, habis dibaginya, bahwa ini habis dibagi 1759 gitu ya. Yang ini kan n nya, ini sesuatu dikali n kan, itu berarti ini kan habis dibagi ya, namanya 5 kali 1759 dibagi 1759 ya 5. Nah ini kita sebutkan dengan apa ya, S lah, S. Ini kita bikin T. Nah jadi ini karena ini perkalian dari n atau mode n tadi atau mode P prime number, maka ini pembagi ini bisa dihilangkan. Yang penting kan tadi kita mencari inverse dari 550. Jadi karena ini habis dibagi, ini dimodkan dengan 1759, ini 0 ya kan, 5 kali 1759 mod 1759, itu sisanya adalah 0, sehingga 1 sama dengan T kali 550 mod P. Nah dengan mengacu ke sini ya kan, maka karena T 550 mod P hasilnya sama dengan 1, ini sama dengan tadi A kali A inverse mod P sama dengan 1, sehingga dengan demikian kita bisa bilang bahwa T merupakan inverse dari 550 ya. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu, bahwa untuk mencari inverse dari 550 kita harus menemukan persamaan ini yang tentunya sama dengan 1 sisanya. Nah nanti kita akan lihat 550 kali berapa, hasilnya 1. Nah ini tadi yang saya tuliskan di sini ke bawah. Nanti ini akan kembali lagi naik ke atas agar menemukan persamaannya itu perkalian dari 1759 dan 550. Ya, silakan dicobakan saja. Nanti kan berarti bahwa 1 sama dengan 5 kurang 4. Kemudian 5 itu nilainya berapa? Nilai itu 4 ya. 4 itu 5 kok 5 itu adalah yang dilihat adalah residunya 1 sama dengan 5 kurang 4. Kemudian di sini di atasnya 4, residunya 4 itu adalah, jadi 1 sama dengan 5 kurang 109 kurang 21 kali 5 ya kan, 4 sama dengan 19 kurang 21 kali 5, sehingga 1 sama dengan 5 22 kali 5 kali 5 kurang 109. Sekarang kita lihat residu ke atasnya. Tadi kan 4 ya, diganti sekarang 5. Kita lihat residu 5 sama dengan 550 kurang 5 kali 109. 1 sama dengan 22 kali dalam kurung ya, 550 kurang 5 kali 109 kurang 109, sehingga saya geser ke sini atau ini ya, geser ke sini. 1 sama dengan 22 kali 550 550 kurang, jadi 5 ya di sini ya. 550
22 kali 5 kali 109 dikurang 109, ini minus ya, sehingga 1 sama 22 kali 550 kurang 22 kali 5 maka 210 111 ya, 11 kali 109. Oke, nah ini kemudian naik lagi. Tadi kan yang digantikan adalah 5, sekarang yang digantikan adalah 109 di sini. 109 sama dengan 1759 kurang 350. Jadi 22 kali 550 kurang 11 kali 1759 kurang 3 kali 550. Nah ini kalau diteruskan kan ketemu inverse dari 550. Saya tidak akan teruskan, nanti coba kalian dicobakan. Kalau nanti masih belum dipahami, kita akan cobakan pada sisi sinkronus. Tapi intinya ini akan ketemu ketika dilanjutkan ya. Oke, silakan istirahat dulu, pause. Nanti kita lanjutkan lagi. Ngopi-ngopi dulu. Oke, saya lanjutkan. Saya asumsi kalian sudah istirahat, sudah pause tadi videonya. Sekarang saya akan lanjutkan dengan polinomial aritmatik. Jadi kalau tadi kita mengetahui bahwa ada prime fields, kemudian ada extension fields, itu 2 pangkat n atau p pangkat n. Ini GF P pangkat n, 2 pangkat n. Nah, operasi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian terhadap 2 pangkat n atau p pangkat n itu dilakukan dengan menggunakan polinomial aritmatik. Ini cara paling efisien, paling mudah. Karena kalau tanpa polinomial aritmatik maka akan sangat sulit ya untuk melakukan pembagian atau perkalian atau pengurangan terhadap 2 pangkat n atau p pangkat n. Jadi intinya itu kenapa menggunakan polinomials. Nah, beberapa alternatif tersedia, contohnya adalah ordinary polynomial aritmatik atau polyaritmatik dengan koefisien mod p, kemudian polyaritmatik dengan koefisien mod v, dan polynomials mod another polynomial atau mx. Jadi bisa mod prima, bilang prima, atau mod polynomials lagi. Di polynomials itu ada bilangan berpangkat seperti ini. Ini adalah sebuah polinomials aritmatik. Fx sama dengan an x pangkat n tambah an minus 1 x pangkat n minus 1 dan seterusnya. Sigma i sama dengan 0 sampai n, di mana sigma i sama 0 sama n dari ai x pangkat i. Nah, kemudian motivasinya adalah menggunakan polynomials untuk melakukan shifting dan XOR operation. Itu untuk melakukan operasi perkalian, penambahan, pembagian menggunakan shift maupun menggunakan XOR operation. Nah, kita lihat sekarang ordinary polynomial arithmetic. Menambahkan dan mengurangi corresponding to coefficient. Coefficient itu yang di depannya sini. AX-nya, A yang tadi ya, kalau persamaan sebelumnya. Kemudian multiply all terms by each other. Contohnya seperti ini. Fx adalah x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 2. Dan kemudian gx sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1. Maka fx tambah gx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat. Nah, 2x kuadratnya kalian tambahkan, kemudian tambah
kurang X, karena di sini X nya minus 1, kemudian 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini penambahan biasa seperti yang sudah dipelajari di SMP atau SMA. Kemudian X min GS tinggal dikurangin ya, X3 tambah X kuadratnya habis, dikurangin minus X sama kita jadi tambah X, kemudian 2 kurang 1 sama dengan 1. Perkalian juga begitu, X kuadrat kali X3, X kuadrat tambah kali X kuadrat tambah kali 2, kemudian X minus X kali X3, minus X kali X kuadrat, minus X kali 2, dan seterusnya 1 kali ini. Kemudian hasilnya ditambahkan, inilah hasilnya X pangkat 5 tambah 3X kuadrat kurang 2X tambah 2. Nah, ini ordinary polinomial aritmetik. Nah, kalau ini polinomial aritmetik dengan modulo koefisien. Koefisiennya ada modulonya. Ketika mengkonvertasi setiap koefisien modulo sum value, jadi ada nilai modulo dari sebuah nilai. Modulo nilai dapat juga merupakan modulo dari sebuah bilangan prima. Tapi interestnya pada mod 2, karena Galois field itu menggunakan 2 pangkat n, modulo 2. Jadi ketika seluruh koefisiennya itu adalah antara 0 atau 1. Ya. Contohnya di sini fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat, dan gx sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1. Jadi kita lihat sini, either dia 0 atau dia 1. Yang hal ini yang x pangkat 3 ini 1, x kuadrat ini 1, ini x kuadrat ini 1 kali 1. Kemudian kalau ditambahkan fx tambah gx, x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah x kuadrat, karena dia menggunakan modulo 2, 2 modulo 2 adalah 0, maka x kuadratnya hilang, habis. Kemudian tambah x tambah 1, sehingga kalau ditambahkan hasilnya x pangkat 3 tambah x tambah 1. Kemudian kalau dikalikan, x3 kali x kuadrat sama dengan x pangkat 5, x3 kali x sama dengan x pangkat 4 ditambah dengan x kuadrat tambah x kuadrat, x pangkat 4 ditambah kali, jadi berarti 2 modulo 2 sama dengan 0, dan begitu seterusnya. Jadi diperkalikan biasa. Yang biasa cuma harus ada modulo 2-nya. Oke, kemudian nih modular. Kalau tadi koefisien yang modular, nah sekarang modular polinomial aritmetik. Jadi operasinya menggunakan modular terhadap sebuah polinomial. Nah, jika diberikan polinomial f dan g, dapat dituliskan seperti ini: fx sama dengan qx, gx, sisanya adalah rx. Nah, inilah polinomialnya yang harus irreducible ya. Nanti kita lihat sini, irreducible. Nilai modulo dari polinomial ini. Kemudian Rx dapat diinterpretasikan sebagai remainder, sehingga Rx sama dengan Fx mod Gx. Kemudian jika tidak ada remainder, maka dinyatakan bahwa Gx membagi Fx. Gx merupakan divisor dari fx. Jika Gx tidak memiliki divisor dibandingkan dirinya sendiri atau 1, maka dikatakan Gx itu adalah irreducible polynomial atau irreducible prime. Jadi merupakan sebuah bilangan prima atau irreducible polynomial. Polinomial tidak bisa dikurangi lagi, tidak bisa dimodulkan lebih rendah lagi bilangannya atau pangkatnya. Modular polynomial arithmetic modulo an irreducible polynomial forms. Jadi ini membentuk field. Jadi modulo dari adanya modulo reducible tadi, irreducible polynomial tadi. Jadi silakan cek definisi dari field. Ya, jadi intinya di sini adalah adanya irreducible polinomial. Jadi modular polinomial arithmetic, ini dia modular mod dari sebuah
polinomial. Oke. Nah, kalian sekarang greatest common divisor dari polinomial. Nah, tadi kan operationnya, penambahannya bisa berdasarkan polinomial. Nah, bagaimana caranya mencari greatest common divisor dari sebuah polinomial? Kenapa kita butuh greatest common divisor? Karena kita perlu nanti inverse gitu. Jadi dapat memperoleh greatest common divisor untuk polinomial. Greatest common divisor adalah the one with the greatest degree. Di Cx sama dengan greatest common divisor dari Ax dan Bx. Jika Cx adalah polinomial dari greatest common dengan degree yang pangkat paling besar gitu ya. Greatest degree yang dapat membagi Ax dan Bx. Dapat menggunakan Euclidean algorithm untuk memperolehnya. Ini algoritmanya. Ya. Pseudocode-nya nanti bisa dicoba saja. Kita langsung aja ke belum ada contoh ya. Oke, ini contoh di modular polinomial aritmetik di mana p-nya sama dengan 2 sehingga gf 2 pangkat n. Jadi monomials dengan koefisiennya adalah modulo 2 dengan degree-nya kecil dari n. Jadi ini sebenarnya fokusnya kita di sini. Galois field. Jadi koefisiennya adalah modulo 2, kemudian degree-nya less than n. Dengan demikian modulo, kemudian harus ada irreducible polinomialnya. Jadi selalu itu harus ada dari degree n. Jadi yang tidak bisa lagi di reduce ya, polinomial tidak bisa reduce. Kalau field itu ada polinomial irreducible yang sudah ditentukan. Silakan lihat dibaca di buku. Jadi dengan demikian membentuk finite field dan demikian dapat selalu memperoleh inverse dari sebuah polinomial. Nah, dapat menggunakan Euclidean inverse algorithm, extend Euclidean inverse algorithm untuk memperoleh inverse-nya. Nah, ini adalah contoh. Sampelnya 2 pangkat 3. Ini 2 tadi bilangan primanya, n yang 3. Dengan koefisien modulo 2 ya. Nah, ini contohnya nih, modulo aritmatiknya, polinomialnya adalah x pangkat 3 tambah x tambah 1. Ini polinomialnya tadi, yang irreducible. Nah, perkalian atau penambahan, ini contohnya penambahan. Penambahan dari bilangan yang dalam himpunan GF 2 pangkat 3 itu dia akan dimodulokan dengan x pangkat 3 tambah x tambah 1. Jadi tidak bisa melakukan penambahan tanpa adanya modulo ini, prime irreducible polinomial ini. Jadi harus ditentukan. Ini sesuatu yang harus ditentukan. Mau modulo berapa gitu. Polinomialnya polinomial irreducible yang mana? Nah, grafik ini itu berdasarkan modulo irreducible polinomialnya adalah x pangkat 3 tambah x tambah 1. Jadi kalau ditambahkan antara contohnya di sini deh, x tambah 1 ditambahkan dengan x kuadrat tambah x tambah 1. Jadi kalau x tambah 1 tambahkan dengan x kuadrat tambah x tambah 1. Ini kalau ini ditambahkan sama dengan 0, x tambah x sama dengan 0, x kuadrat. Nah, kalau ini tidak ada masalah ya. Ini hasilnya adalah x kuadrat. Ini yang benar di sini x kuadrat.
yang ada hubungannya dengan ini apa yang perlu dimodulkan. Tambah X habis juga satu. Oke, ini nggak kelihatan ya kalau dia penambahan. Kita lihat saja ke multiplication, perkalian. Kita ambil contoh lagi yang gampang saja. X tambah 1 dikalikan dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Ini yang ini ya, baris ini, sorry. Nah, ini dengan ini, hasilnya harusnya adalah X. Nah, kalau ini kita kalikan, maka hasilnya adalah X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X tambah X kuadrat tambah X tambah 1. Jadi X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 0 karena modulo 2. Kemudian X tambah X juga sama dengan 1. Ini saling dihapus, dicoret. Jadi X pangkat 3 tambah 1. Nah, ini dimodulukan dengan ini. Modulo X pangkat 3 tambah X tambah 1. Nah, kalau kita teruskan, kita bagi dia, X pangkat 3 tambah X tambah 1. Ini ya, dengan X pangkat 3 tambah 1. Terbalik ya, salah. Di mana saya bikin X pangkat 3 tambah 1 ini dengan X kuadrat 3. Saya pindah ke atas saja biar lebih ini. X pangkat 3 tambah 1 dibagi dengan X pangkat 3 tambah X tambah 1 gitu ya. Nah, di atas berapa? 1. Jadi 1 X pangkat 3 tambah X tambah 1 dikurangi atau di XOR ya, tambah X3 XOR X3 sama dengan 0. 0x tambah 1x berarti x, kemudian 1 tambah 1 atau 1 XOR 1 sama dengan 0. Makanya sisanya adalah x. Kita lihat sini ya. Demikian kita bisa melakukan operasi addition, multiplication dengan menggunakan modulo ini. Nah, begitu juga kalau pembagian nanti menentukan inverse-nya juga menggunakan cara terhadap modulo prime polinomial ini, reducible polinomial. Oke. Kemudian, compositional consideration-nya, since pertimbangan komputasinya bahwa karena coefficient-nya adalah selalu 0 dan 1, dapat merepresentasikan polinomialnya sebagai bit string, jadi 0, 1, 1, 0, karena coefficient-nya selalu 0 dan 1. Kemudian penambahan bisa merupakan XOR dari bit strings. Kemudian multiplication adalah hasil dari shifting dan XORing. Contohnya bisa dilihat di halaman 133. Kemudian modular reduction dilakukan dengan secara berulang mengganti highest power pangkat tinggi dengan remainder, sama seperti sama dengan rumus Euclidean tadi ya, sama dengan teorema Euclidean. Oke. Kemudian ya, ini kesimpulannya, summary, bahwa di slide ini kita sudah membahas tentang konsep of group, string, fields, kemudian modular arithmetic with integers, Euclidean algorithm for GCD, kemudian finite fields GFP, maupun finite fields yang GF2 pangkat n. Ini referensinya.
Ya, sekian materi tentang finite fields. Semoga dapat dipahami dan dimengerti, dan silakan direnung-renungkan dan dipahami dengan baik. Jika masih ada pertanyaan, nanti akan kita bahas di sesi sinkronus. Sekian, tetap semangat.